Selamat siang para mahasiswa sekalian, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Perencanaan Kota. Pada modul ke-6 kita akan membahas perkembangan kota dalam konstelasi regional. Perkembangan kota atau kawasan perkotaan pada dasarnya tidak terlepas dari konteks wilayahnya yang lebih luas. Dalam hal ini yang menjadi pokok bahasan adalah kota dalam konstelasi regional yang memandang kota sebagai nodal. Kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi menunjukkan bahwa urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting yang menciptakan perkembangan kota-kota secara umum. Pada modul ke-6 ini akan kita bahas 6 segmen. Pertama kita akan membahas perkembangan perkotaan dalam lingkup wilayah. Kemudian yang kedua kita akan membahas peranan dan fungsi kota dalam konstelasi regional. Kemudian segmen ketiga kita akan membahas keteraturan dalam sistem kota-kota. Kemudian segmen keempat kita akan membahas sistem kota-kota di Indonesia, pola dan kecenderungannya. Kemudian segmen terakhir kita akan membahas sistem kota-kota global. Pada segmen pertama ini kita akan membahas faktor perkembangan kota dalam lingkup wilayah. Pembahasan mengenai kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi telah menyimpulkan bahwa urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting yang menciptakan perkembangan kota-kota secara umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota dalam lingkup wilayah dijelaskan dalam beberapa teori perkembangan ekonomi kota yang secara garis besar terdiri dari 3. Pertama adalah teori basis ekonomi atau economic base, kedua teori kutub pertumbuhan, kemudian yang ketiga teori manufacturing and urban growth. Kita bahas teori yang pertama, teori economic base. Dalam teori economic base dikenal ada 2 sektor di dalam ekonomi perkotaan, yaitu sektor basis dan sektor non-basis. Sektor basis adalah sektor yang berorientasi ekspor, sementara sektor non-basis adalah sektor yang melayani lokal. Kemudian perkembangan kota ditentukan oleh rasio antara besarnya sektor basis dibandingkan dengan sektor non-basis. Secara diagramatis hal ini dapat dilihat pada gambar. Berdasarkan teori economic base, perkembangan ekonomi kota melalui beberapa tahapan. Tahap pertama berfokus pada ekonomi lokal yang berorientasi ekspor. Kemudian tahap kedua, ekspor berkembang pada tahap selanjutnya sehingga timbul industri lain dengan beragam jenis produk. Pada tahap ketiga, sektor basis semakin ditunjang oleh non-basis yang ditandai oleh berkembangnya sektor jasa. Kemudian pada tahap keempat, terbentuk apa yang disebut regional metropolis, di mana batas kota mengekspansi wilayah lain, kemudian muncul pusat dan hinterland sebagai supplier. Kemudian pada tahap terakhir memasuki sistem global, industri hulu pendukung berada di negara lain yang kemudian mempengaruhi perkembangan kota secara internal. Beberapa konsep ekonomi yang berkaitan dengan teori basis ekonomi adalah sebagai berikut. Pertama adalah konsep economic of scale, penghematan karena adanya skala ekonomi yang besar. Kemudian konsep yang kedua adalah urbanization economies, penghematan karena urbanisasi yang memungkinkan industri berkembang di perkotaan. Kemudian konsep yang ketiga, localization economies, penghematan lokasional, jumlah tenaga, akses finansial, sarana, dan pasar. Teori kedua yang dapat menjelaskan perkembangan kota dalam lingkup wilayah adalah teori kutub pertumbuhan. Teori ini menjelaskan perkembangan ekonomi kota dalam suatu wilayah yang luas dengan adanya sumber daya yang menyebar dengan penyerapan sumber daya yang timpang. Di dalam teori ini, pemisahan antara sektor basis dan non-basis ditinggalkan. Teori ini juga sudah ditopang oleh berbagai peralatan ukur ekonomi. Kemudian, teori ini mempunyai implikasi pada perencanaan yang lebih jelas.
Kemudian teori ini bisa menjelaskan perkembangan kota-kota baik di negara maju maupun di negara berkembang. Beberapa konsepnya antara lain adalah adanya propulsive industry, yaitu industri yang berperan sebagai pemicu perkembangan. Kemudian ada mekanisme circular and cumulative cohesion, proses yang memungkinkan terjadinya akumulasi perkembangan. Kemudian yang ketiga, apa yang disebut konsep multiplier effect, yang menurut teori ini ketimpangan dapat diatasi dengan adanya trickle down effect, dan kemudian apa yang disebut sebagai spread effect. Mode siklus kumulatif dari pertumbuhan perkotaan menurut teori kutub pertumbuhan dapat dilihat pada gambar. Berdasarkan teori kutub pertumbuhan, kota pada dasarnya adalah pusat pertumbuhan. Secara fungsional, pusat pertumbuhan ini adalah lokasi di mana terkonsentrasi berbagai kelompok usaha dan cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun keluar atau ke wilayah belakang. Kemudian secara geografis, kota juga merupakan pusat pertumbuhan karena merupakan lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan, sehingga menjadi pusat daya tarik yang menyebabkan berbagai usaha kemudian tertarik untuk berlokasi di kawasan perkotaan, dan kemudian masyarakat datang dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Namun tidak semua kota dapat dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan, karena pusat pertumbuhan harus memiliki beberapa ciri. Pertama, adanya hubungan internal antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi. Kemudian kedua adalah multiplier effect atau unsur pengganda. Kemudian ketiga, adanya konsentrasi geografis dan bersifat mendorong pertumbuhan wilayah belakangnya. Teori yang ketiga yang dapat menjelaskan perkembangan kota dalam lingkup wilayah adalah teori manufacturing and urban growth. Teori ini didasarkan pada peranan industri yang besar pada perkembangan perkotaan. Beberapa konsep yang terkait dalam teori ini adalah pertama, adanya industri belt, kemudian prosesnya hampir sama seperti dalam teori kutub pertumbuhan, hanya orientasinya pada industri. Kemudian dampak teori ini terhadap struktur ruang kota, menentukan fungsi kota dalam konstelasi regional, yang kemudian juga mempengaruhi struktur internal kota. Contoh di Indonesia, teori ini diwujudkan dalam apa yang dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Contoh penerapan teori ini di Indonesia adalah dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus. Termasuk di dalam kawasan ekonomi khusus adalah kawasan perdagangan bebas, kemudian kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kemudian juga kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau KAPET yang sejak beberapa tahun bahkan beberapa dekade yang lalu dikembangkan di Indonesia. Dewasa ini kurang lebih ada 65 usulan KEK atau kawasan ekonomi khusus di Indonesia, yang tentu saja pengembangannya akan mempengaruhi kota-kota yang ada di wilayah tersebut dan kemudian menjadi berkembang dalam konteks wilayah yang lebih luas.